Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi 2023C akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nawang Fatmala dengan NIM Mahir 013. Yang kedua ada saya sendiri yakni Siti Maslahatul Fikriya dengan NIM Mahir 074. Yang ketiga ada Octavia Dwi Rahmadani dengan NIM Mahir 085. Dan yang keempat ada Vira Angelina dengan NIM Mahir 271. Yang kelima ada Vela Angelia Mardaheni dengan NIM Mahir 347. Dan yang terakhir ada Erwan Yunik Gratisanda dengan NIM Mahir 406. Baik, selanjutnya ada Hakikat Standar Akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan, digunakan, dan bermanfaat bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar akuntansi merupakan sebuah standar yang secara umum dapat dianggap sebagai akuntan baku, yang dimana jika melanggar peraturan, maka akan ada sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Lalu ada 3 bagian standar akuntansi. Yang pertama, ada deskripsi tentang masalah-masalah yang sedang terjadi yang akan menjadi bahan yang akan didiskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Yang kedua, diskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dengan berbagai pertimbangan yang ada atau segala cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sesuai dengan keputusan yang telah diambil serta solusi yang telah disarankan, masalah tersebut diselesaikan dan dipecahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu persyaratan-persyaratan standar akuntansi. Dalam menilai subjek masalah dari standar, EDI membagi persyaratan-persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, yaitu menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi, yaitu kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe 2 yaitu ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe 3 meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangannya sendiri. Tipe 4 mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian, aktiva, dan penentuan laba yang telah disetujui. Next slide. Materi selanjutnya yaitu beberapa alasan tentang mengapa standar harus dibuat adalah yang pertama yaitu transparansi dan keterbandingan, di mana standar akuntansi memastikan laporan keuangan disusun secara konsisten dan dapat dipahami, sehingga memudahkan perbandingan kinerja antar perusahaan dan meningkatkan transparansi di pasar. Kedua yaitu pedoman untuk praktisi. Standar memberikan acuan bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka, menjaga integritas dan profesionalisme, serta memberikan keyakinan kepada klien dan publik tentang keandalan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu data untuk kebijakan publik. Penerapan standar akuntansi menghasilkan data yang diperlukan pemerintah untuk pengambilan keputusan terkait perpajakan dan regulasi, serta mendukung perencanaan ekonomi yang lebih baik. Keempat yaitu pengembangan ilmu akuntansi. Standar yang menimbulkan perdebatan mendorong penelitian dan diskusi dalam bidang akuntansi, memperkaya pengetahuan, dan mendorong inovasi dalam praktik akuntansi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai regulasi dalam akuntansi. Regulasi dalam akuntansi diasumsikan diperlukan untuk kepentingan umum dan juga operasi yang efisien. Terdapat 2 teori utama mengenai regulasi. Yang pertama yaitu teori kepentingan publik, yang dimana regulasi diberikan sebagai respon atas permintaan publik untuk memperbaiki ketidakefisienan pasar dan juga melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu teori kepentingan khusus, yang dimana regulasi dianggap sebagai hasil permintaan kelompok berkepentingan yang ingin memaksimalkan laba mereka, yang juga terdiri dari 2 teori. Yang pertama, teori kaum elit, yang dimana kelompok yang menguasai politik menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan regulasi. Yang kedua yaitu teori regulasi ekonomi, yang dimana mengacu pada kekuatan ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara regulasi dengan standar akuntansi. Regulasi dirancang untuk memastikan bahwa informasi akuntansi dihasilkan secara benar dan juga transparan, sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Kemudian manfaat regulasi itu sendiri yaitu untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akurasi dalam laporan keuangan, yang penting untuk perlindungan investor. Kemudian dampak pasar bebas yaitu
Dalam pendekatannya, pasar bebas mungkin terdapat kendala seperti monopoli informasi dan objektivitas yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Tujuan penetapan standar. Tujuan penetapan standar akuntansi adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas dan komprehensif dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan transparan, akurat, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Secara lebih rinci, berikut adalah tujuan penetapan standar akuntansi, yaitu keseragaman laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan dibuat untuk tujuan keseragaman laporan keuangan. Kemudian, kemudahan penyusunan laporan keuangan, yaitu standar akuntansi keuangan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor dan pembaca laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan mempermudah auditor atau pembaca laporan keuangan dalam memahami atau membandingkan laporan keuangan dari entitas yang berbeda. Transparansi dan akuntabilitas. Penerapan standar akuntansi keuangan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Konsistensi dan komparabilitas. SAK memastikan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan dari waktu ke waktu dan antar perusahaan. Hal ini memudahkan analisis dan perbandingan kinerja keuangan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penetapan standar. Secara lebih rinci berikut beberapa tujuan penetapan standar akuntansi. Yang pertama yaitu menurut kepatuhan hukum. Dengan mengikuti standar akuntansi, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia, menghindari sanksi dan penalti yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Yang kedua, pedoman penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi adalah pedoman penyajian laporan keuangan kepada pihak di luar organisasi agar laporan tersebut lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Lalu yang ketiga yaitu menyusun standar akuntansi. Dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutlak di Indonesia maupun di lingkungan internasional. Lalu yang terakhir yaitu membantu entitas pelaporan. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Next slide. Baik, selanjutnya tujuan penetapan standar akuntansi yang lebih rinci, yaitu yang pertama membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Ini akan memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan independensi. Meningkatkan profesionalisme dan independensi komite standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui standar akuntansi pemerintah yang berkualitas. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal dan relevan bagi pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.